Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sahabat penyimak channel Mamat Rohimat ini, sebelum kita melanjutkan membahas tentang ilmu-ilmu yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim, sebagaimana kemarin disebutkan bahwa ilmu itu adalah puncaknya amalan dan amalan itu diterima oleh Allah dengan 3 syarat. 1, niat yang ikhlas. Yang kedua, dia mengikuti Rasulullah atau sesuai dengan ilmu. Yang ketiga adalah dia beriman, bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Maka untuk memulai pelajaran menuntut ilmu ini, karena menuntut ilmu adalah ibadah, maka kita akan membahas tentang pentingnya kita meluruskan niat atau pentingnya kita menjaga keikhlasan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Alama Al-Mujtahid Ahmad bin Al-Husaini bin Ali bin Arsalan Ar-Ramli, atau yang dikenal dengan sebutan Ibnu Raslan Ar-Ramli, di dalam kitabnya Safwatuz Zubad. Kemarin disebutkan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adabun min qabli ubadil wasan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Fallaha arjul manna bil ikhlasi likai yakuna mujibal khalasi. Mukadimahnya begitu. Fallaha, maka terhadap Allah. Fallaha arjul. Fallaha arjul manna bil ikhlasi, ya terhadap Allah saya berharap diberikan nikmat dengan keikhlasan. Jadi ikhlas itu adalah nikmat dari Allah. Karena ini nikmat dari Allah, tidak semua orang diberikan kemudahan untuk ikhlas di dalam beramal. Sebagian orang, bahkan kebanyakan orang, tidak berikhlas. Mereka beramal ingin mencari selain Allah. Apakah mencari dunia, mencari ketenaran, mencari kedudukan, mencari jabatan, apapun dari amalnya, banyak dari orang itu tidak ikhlas terhadap Allah. Likai yakuna mujibal khalasi, supaya kita ini semua termasuk orang yang diwajibkan dijadikan oleh Allah orang yang ikhlas. Dan di dalam bait selanjutnya yaitu bagian Muqaddimatun fi Usuluddin, beliau juga berkata tentang ikhlas. Fasahihin niyata qablal amali wa'ti biha maqrunatan bil awwali. Maka sahihkan niat, perbaiki, perindah niat, baguskan niat itu
Fasahihin niyata qablal amali. Sebelum kita beramal, kita mau menuntut ilmu, mau belajar ilmu, sebelum kita melanjutkan belajar ini, kita perbaiki niat kita. Kita luruskan, kita ikhlaskan niat itu, niat kita wa'ti biha makrunatan bil awwali. Dan ketika kita memulainya, maka datangkan niat ini. Pada saat kita mulai ini, kita datangkan niat. Dasarnya niat itu begitu di setiap amalan. Pada saat kita sholat misalkan, itu pada saat sebelum sholat perbaiki niatnya. Pada saat mulai takbir, datangkan lagi niatnya. Fasahihin niyata qablal amali wa'ti biha makrunatan bil awwali wa in tudim hatta balauta akhirah hustas thawaba kamilan fil akhirah. Kalau kita bisa menjaga niat ini terus di dalam keikhlasan di setiap amalan kita sampai akhir amalan. Jadi kalau kita menuntut ilmu dari awal kita ikhlas terus sampai kita meninggal ikhlas terus. Maka wa'ti fasahihin wa in tudim hatta balagta akhirah huzta thawaba kamilan fil akhirah. Maka kita akan mendapatkan pahala yang sempurna di akhirat. Wa niyatun wal qawlu thummal amalu bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbalu. Diulang lagi kata Syekh, niat, ucapan dan amalan itu bighairi wafqi sunnatin, kalau tidak mengikuti, tidak bersesuaian dengan sunnah Rasulullah, tidak sesuai dengan ilmu, maka la tuqbalu, tidak diterima. Maka menuntut ilmu ini adalah ada tuntunannya. Niat yang pertama sekali menuntut ilmu itu adalah kita berniat untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Itu yang pokok. Karena Rasulullah kemarin dikatakan bahwa menuntut ilmu ini adalah ibadah, diwajibkan. Maka kita berniat melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Dan niat menuntut ilmu atau kita belajar ini, kita niat untuk memperbaiki ibadah kita supaya kita itu bersesuaian dengan sunnah Rasulullah. Kesempatan ini saya akan membaca hadis dari Al-Arba'in Nawawi. Al-hadithul awwalu, hadis yang pertama. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala, dari Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tidak lain amalan itu tergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya tidak lain setiap orang itu dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Maka kata Rasulullah, seseorang itu tidak akan memperoleh kecuali yang dia niatkan. Apapun amalannya, dia hanya memperoleh apa yang diniatkan. Andaikan kita di dalam beramal itu tidak berniat mencari keridhaan Allah, maka dia tidak mendapatkan keridhaan Allah. Apapun amalan kita, kalau tidak dicari darinya ridho Allah, surga Allah, kita tidak memperolehnya. Kita hanya memperoleh yang dia niatkan. Maka Rasulullah memberikan contoh dengan amalan yang terbesar, yaitu hijrah.
Hijrah itu berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Dan Rasulullah contohkan hijrahnya Rasulullah bersama para sahabat dari Makkah ke Madinah, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan negara, meninggalkan tempat kelahiran. Itu pengorbanan yang besar. Tapi kalau niatnya karena Allah dan Rasulullah, menuju Allah dan Rasulnya, mencari keridhaan Allah, maka dia akan mendapatkannya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, dia pergi karena mencari keridhaan Allah, dia pergi karena mencari keridhaan Rasulullah, dia pergi karena mencari mengikuti sunnah Rasulullah, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka hijrahnya itu dianggap sebagai ibadah, pendekatan diri kepada Allah dan mengikuti Rasulullah. Bagaimana kalau hijrahnya itu karena ingin dunia, ingin ada proyek mungkin di Madinah? Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya untuk memperoleh dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Dia hanya dunia yang dia dapat, akhirat beliau tidak dapat. Aw imra'atin yankihuha, atau dia hijrahnya itu untuk mendapatkan akhirat, untuk awim roatin yankihuha, atau dia hijrahnya itu untuk memperoleh perempuan atau menuju atau mendatangi perempuan yankihuha, maka dia akan menikahinya. Fahijratuhu ila ma hajaro ilaihi. Maka hijrahnya seseorang itu hanyalah terhadap apa yang dia hijrah terhadapnya, kepada alasan kenapa dia hijrah. Rawahu Imam al-Muhaddisina Abu Abdillahi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Abu Abdillah, namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, yang dikenal dengan Imam Al-Bukhari. Wa Abul Husaini Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim Al-Kushairiyu An-Naisaburiyu fi sahihaihima alladaini huma asahul kutubil musannafati. Dan diriwayatkan pula oleh Abul Husain, yaitu Muslim ibn al-Hajjaj, namanya Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairiyu An-Naisaburiyu, yang dikenal dengan Imam Muslim, fi sahihaihima, di dalam dua kitab sahih beliau, alladaini huma asahul kutubil musannafati, yang kedua kitab tersebut adalah dua kitab yang paling sahih yang dikarang, dan itu kitab paling sahih setelah Al-Quran. Jadi sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, maka kita ikhlaskan niat kita, semoga dengan mengikuti channel ini, belajar di sini, dan termasuk untuk saya sebagai orang yang menyampaikannya, kita diberikan keikhlasan oleh Allah supaya menjadi jalan untuk diridhoi oleh Allah. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.